Halo Kak, aku Salja. Aku izin bertanya ya. Aku mau nanya, siapa yang pertama yang membantu Kakak dalam merawat anak setelah anak Kakak yang pertama itu lahir? Orang tua. Full orang tua yang membantunya? Iya, full. Oke. Terus kedua, aku juga mau nanya, bagaimana hubungan Kakak dengan pasangan sebelum dan selama kehamilan? Jadi kayak sebelum hamil itu hubungan sama suami Kakak tuh bagaimana, dan sesudah pas lagi hamil itu juga bagaimana hubungannya? Kalau pas pacaran sih, ya romantis, masih saling perhatian gitu. Kalau pas hamil tuh kayak udah berubah drastis gitu loh, kayak udah cuek, perhatiannya kurang, terus kayak main-main lah. Jadi dulu kan kalau misalnya setiap main kan ngajak aku, jadi pas hamil tuh aku nggak pernah diajak gitu. Kan aku juga kan bete kan di rumah, maksud aku ajak ya sekali, nggak setiap hari juga maksudnya. Tapi ini kayak nggak diajak sama sekali gitu lah. Tapi ada gak kayak perubahan dari sikap? Sikap Dari lebih- pasangan, sikap pasangan lebih keras. lebih keras. Contohnya kayak gimana? Ya lebih apa ya, lebih galak lah pokoknya. Waktu pas pacaran nggak begitu galak. Gak begitu galak, tapi selama sebelum eh, kehamilan pasangan Kakak nih sering membentak atau enggak? Enggak, berarti berubah drastisnya pas lagi kehamilan ya, dimulainya. Tapi biasanya kalau misalnya Kakak lagi cekcok nih pas hamil, yang Kakak lakuin itu apa di situ? Kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Tapi dibujuk gak sama suami? Awalnya enggak. Awalnya enggak, tapi seterusnya dibujuk. Iya, Dibujuknya gimana? kayak pulang, nggak kasihan sama orang tua, nyariin mama papa gitu. Terus ada lagi? Udah gitu doang. Oke. Terus aku mau nanya lagi, kayak Kakak pernah gak sih mengalami kesulitan dalam hal keuangan selama masa kehamilan nih? Pernah gak? Pernah. Nah, paling sulit itu pas Kakak mau ngapain, misalnya mau kekurangan beli apa? Kakak pernah ngerasain gak? Kebutuhan aku sih Kebutuhan. Contohnya apa? kayak aku juga kan butuh jajan ya, jadi itu terutama. Yang kedua juga iya. Lanjut Kak. Terus butuh kayak beli parfum lah, beli sabun, pokoknya gitulah, sabun muka. Itu berarti kebutuhan pribadi ya. Nah, kalau misalkan ini kan kebutuhan pribadi nggak terpenuhi. Nah, kalau misalkan selama kehamilan kan pasti kita tuh pernah kayak disuruh minum susu ibu hamil, terus cek kehamilan, terus itu pernah nggak dituin sama suami? Nggak Nggak pernah sama sekali. nggak pernah. Justru aku pengen USG kan, pengen lihat perkembangan dari 1 bulan itu nih, hamil. Perkembangan kehamilan ya. Ini aku pas hamil pertama cuma 1 kali USG. Oh, berarti pas lagi ketahuan hamil atau enggaknya ya yang pertama ya? Iya, benar. Itu aja sama mertua diajak, takutnya aku bohong kan kalau aku nggak hamil. Dicek dulu, kalau misalnya hamil juga katanya mau dinikahin, kalau misalnya nggak hamil nggak dinikahin katanya. Jadi pas dicek di rumah sakit, ada detak jantungnya kedengeran. Di jalan mertua ngomong gini, itu mah bohong, dokternya bohong, kayak supaya aku tenang gitu, nggak panik gitu. Padahal mah aku tahu kalau aku hamil. Gitu.
Nah, ini kan di pas masa kehamilan. Nah, pas masa kayak mau lahiran nih, itu dibiayainnya sama siapa? Sama suami atau dari orang tua? Mertua. Dari mertua. Berarti suami nggak ngasih sama sekali ya? Apa? Ini aja lahiran anak pertama itu dia baru pulang main sama selingkuhan. Malah semua brojol. Berarti nggak menemani ini dong Nggak saat melahirkan proses, ya? Itu yang nemenin orang tua kandung. Oke. Terus aku juga mau nanya, bagaimana sih kondisi keluarga dan lingkungan tempat kakak tinggal selama ini? Lingkungannya mendukung atau enggak? Misalkan lingkungannya tuh kayak nggak sehat karena kayak toksik gitu. Itu dia. Di mananya? Di keluarga mertua atau di keluarga Mertua. sendiri? Mertua. Contohnya seperti apa toksiknya? Tantenya yang bikin aku stres gimana ya, kayak adu domba gitu supaya aku berantem sama mertua. Contoh hal kecilnya biasanya apa? Itulah kan aku kan di kamar kan nggak punya gantungan baju ya, kayak rak gitu tuh, gantungan buat gantung baju. Jadi aku taruh di kasur yang udah nggak kepake. Jadi kasurnya disenderin di tembok gitu, yang kasur bawah. Aku gantung di situ semua kan. Itu juga yang udah dipakai kan. Kalau misalnya cuma sekali pakai taruh di situ. Cuma kalau misalnya yang udah kotor kan aku taruh di keranjang. Dia juga nggak sopan dong masuk ke kamar orang yang udah punya istri kan. Pribadi maksudnya kan privacy gitu. Ini kayak gak sopan, mertua aku aja nggak pernah gitu masuk kamar anaknya sendiri lah, ini tantenya gitu kok beraninya gitu. Iya, terus Dengan alasan mau ngambil tas lah. Siapa nih? Gue tadi udah masuk apa tuh? lanjut. Terus Nanti kamu kata keluar ya Nat? Ngadu ke mertua itulah. Baju semua digantung, ditaruh di kasur, bukannya taruh gantungan kayak apa kayak kata dia gitu. tapi itu mempengaruhi kayak apa ya? Iya, psikologis kakak gak sih? Iya, Kakak merasa apa? Kayak misalnya tertekan atau apa gitu? kayak jengkel aja gitu, kayak Jengkel. kesel, pengen, kadang suka ngedoain juga sih semoga cepet mati kayak gitu. Saking jengkel gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Terus kayak dia juga adu domba antara suami aku sama abangnya. Jadi kayak anak aku kan emang deket ya sama mertua yang laki-laki, sama opahnya, suka panggil kan opah. Jadi mau anak aku yang pertama, anak kedua kan deket banget ya. Jadi opahnya pulang kerja tuh selalu nyamperin opahnya, opa salim gitu. Kan emang sewajarnya kan. Dia kayak nggak seneng gitu, kayak jadi diganggu, pokoknya gitulah. Tiba-tiba opahnya lagi tiduran tuh di sofa kayak gini nih, tiduran, mungkin karena kecapean juga kan. Nah, anak aku yang kedua ini kalau misalnya dilarang tuh makin malah teriak. Jadi aku diemin aja gitu loh, jadi tantrum gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya tantrum juga akunya juga yang disalahin. Kenapa sih, ngapain dilarang-larang, ngomong gitu, aku jadi serba salah gitu kan. Tiba-tiba dia ngoceh gini, liatin aja, nanti kita bilang ke si Tio, dia bilang gitu, aduin.
mertua yang perempuan ngedenger dong. Berarti selama ini dia yang selalu ngadu-ngadu ini itu supaya adik kakak tuh renggang hubungannya. Jadi dia ini nggak suka kalau aku deket sama mertua yang perempuan juga dia cemburu, kayak nggak suka gitu kedekatan aku menantu sama mertua. Jadi sukanya tuh aku sama mertua tuh renggang, kayak iri gimana sih Iya. gitu. Banyak lah kalau sama dia tuh bikin jengkel mulu. Jadi kayak selalu diadu domba gitu ya kak? Iya makanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan kakak untuk kedepannya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk anak kakak? Kedepannya sih pengen hidup mandiri udah. Hidup mandiri untuk diri sendiri tuh. Iya. Kalau misalnya untuk anak kakak gimana? Semoga jadi anak yang berbakti, jadi anak yang pinter, membanggakan kedua orang tua, jangan suka tantrum lah. Iya, masih kecil ya soalnya ya. Tapi harapan kakak untuk masa depan anak tuh seperti apa? Misalnya kayak untuk masa depannya tuh kayak selama pendidikannya, terus cita-citanya, itu Pengennya harapannya sih gimana? sampai lulus lah, sampai sarjana. Jangan seperti mamahnya yang pergaulannya bebas, jangan sampai gitu. Ngikutin jejak orang tuanya, jangan sampai. Tapi dari cara kakak mendidik ke anak tuh gimana sih? Misalnya kayak lebih strict atau boleh main tapi nanti tahu batasannya ke depannya gimana? Kalau misalnya planning kakak ke depannya buat anak kakak gimana mendidiknya? Kedepannya kalau aku boleh main tapi jangan keluar rumah, karena takut kan banyak penculikan. Karena dulu aku pernah diculik waktu kecil, jadi aku takut. Ke distract ya, keinget dulu. Masih suka tiap Iya. Oke, itu aja sih kak pertanyaan dari aku. Makasih ya. Iya.